Jangan bilang-bilang, bersama saya Coach Vira. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 7 cara mendeteksi kebohongan seseorang. Ciri pertama adalah mereka-mereka yang bohong atau tidak jujur dalam menyampaikan sebuah informasi kepada Anda. Mereka biasanya menggunakan gerakan mata atau kontak mata yang berbeda dari kebanyakan orang. Orang yang sering berbohong tidak berani melakukan kontak mata secara langsung. Jadi ketika bicara, mereka cenderung untuk mengalihkan pandangannya ke situasi yang lainnya. Tidak berani menatap kepada Anda secara langsung. Kemudian mereka juga cenderung ketika menyampaikan hal-hal yang tidak benar, mereka tutup mata atau memejamkan mata. Ada hal yang ingin disampaikan, tiba-tiba dia menutup mata, bisa jadi ini indikator mereka menutup-nutupi sesuatu. Tapi ingat, kecuali jika mereka memiliki gangguan kesehatan pada mata mereka. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang sering berbohong atau menutup-nutupi informasi adalah mereka menggunakan gerakan mata yang cenderung ke kanan. Jadi ketika Anda mengajukan pertanyaan, kemudian mereka menjawab pertanyaan Anda, gerakan bola mata mereka selalu menuju ke arah kanan. Arah kanan, jadi pada posisi Anda bicara sama orang tersebut, maka ada pada posisi sebelah kiri, ya, pada posisi kiri Anda. Tetapi bagi yang bicara, dia akan berada di posisi kanan. Jadi sebelah kanan pembicara berarti di sebelah kiri Anda. Perhatikanlah ketika mengajukan pertanyaan, maka mata mereka, bola mata mereka cenderung bergerak menuju ke arah kanan. Mengapa? Karena di otak manusia itu sudah terdiri dari fungsi-fungsinya, dan di sana ada namanya representational system, bagaimana otak kita bisa menyimpan sebuah data dan mengakses sebuah data ketika melakukan sebuah komunikasi. Jadi gerakan bola mata yang cenderung ke kanan boleh kita sebut sebagai mereka sedang mencari informasi, mereka sedang menghimpun informasi, mencari data yang memang belum ada di otak mereka, sehingga jawaban mereka sering tidak tepat, maka bola matanya akan menuju ke arah kanan. Kemudian ciri yang ketiga adalah mereka cepat sekali berganti topik pembicaraan. Jadi dari satu topik A bisa pindah ke topik B atau bahkan loncat ke topik Z. Tujuannya adalah karena mereka tidak mau apa yang disampaikan itu diketahui oleh orang lain, sehingga dia menggunakan pola loncat-loncat berpindah-pindah topik dengan cepat. Mungkin Anda belum selesai mengajukan pertanyaannya atau bicara dengan mereka, tiba-tiba dia ingin ganti topik secara cepat. Tujuannya adalah untuk menghindari jejak komunikasi atau pertanyaan yang akan Anda ajukan berikutnya. Jadi ingat, yang ketiga adalah cepat ganti topik pembicaraan. Yang keempat adalah nada bicara, intonasinya. Bagi orang-orang yang berbohong, ketika dia bicara, pada umumnya intonasi suara, nada suara, kecepatannya itu sering ragu, melemah, dan ada jeda. Jadi kurang bersih, kurang clean, kurang meyakinkan. Nah, disinilah Anda perlu memperhatikan apakah ketika dia menyampaikan sesuatu itu dengan lugas, cepat, atau sebaliknya. Ada jeda beberapa sekian milisecond untuk mereka merancang, merekayasa apa yang dia sampaikan di otaknya. Berarti dalam sistem komunikasi Anda sama seseorang, patut mulai sekarang memperhatikan seluruh gerakan wajah, mata, dan ekspresinya. Kemudian yang kelima, bahasa tubuhnya. Orang yang cenderung berbohong, menutup-nutupi informasi, biasanya dari keraguannya akan menciptakan gerakan-gerakan tubuh yang mungkin kelihatannya biasa, tapi sebenarnya adalah satu indikator bahwa mereka tidak jujur. Misalnya ketika menjawab sesuatu, dia pegang telinga. Awalnya ini adalah simbol dari keraguan, ketidakpercayaan diri, tapi justru ini bisa menjadi petunjuk selanjutnya bahwa dia menutupi sesuatu. Mungkin ada yang pegang hidungnya, ada yang pegang kerah baju, ya, atau bahkan gerakan tangannya, ya, pukul-pukul meja ketika dia ditanya.
sesuatu sama Anda. Nah, padahal sebelumnya ketika Anda mengajukan pertanyaan atau bercerita tentang hal yang lainnya, mereka sama sekali tidak melakukan gerakan-gerakan tubuh. Tapi justru ketika ada pertanyaan spesifik yang menyangkut tentang dirinya, yang ingin Anda ketahui, maka gerakan tubuhnya mulai gelisah. Gerakan mendorong ke belakang seperti ini mengindikasikan bahwa dia ingin menjauh dari topik pembicaraan. Mulai ragu, mulai tidak nyaman. Jadi otomatis tanpa disadari tubuhnya akan bergerak begini. Kemudian dia melakukan gerakan-gerakan apapun itu sebagai indikator. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berbohong itu cenderung lebih sensitif, lebih peka, dan mudah tersinggung. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menutupi kebohongannya, seolah-olah dia tidak melakukan hal-hal tersebut atau sesuai dengan apa yang Anda ajukan pertanyaannya, untuk menutupi diri mereka, untuk membungkus ketidakjujurannya, kebohongannya ini, maka dia harus melakukan upaya untuk mempertahankan apa yang dia pikirkan dan rasakan. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi sensitif. Jadi ketika dia ajukan pertanyaan, dia berusaha bertahan, dia berusaha menolak dengan menggunakan perasaan-perasaan yang lebih sensitif. Jadi Anda mungkin pernah melihat orang-orang yang ketika dia ajukan pertanyaan, dia langsung marah, dia langsung menolak. Itu bisa menjadi indikator bahwa dia sedang menutup-nutupi sesuatu. Kemudian yang ketujuh adalah mereka itu sangat mudah secara emosional, secara pikiran, perasaan, dan juga nafasnya itu yang saya sebut sebagai kalibrasi. Perhatikan kalibrasinya. Anda boleh melakukan cross-check terhadap orang yang Anda ada bicara. Contoh begini, ajukanlah pertanyaan yang memang pernah atau suatu kisah kejadian dalam hidupnya yang memang real terjadi. Misalnya ketika dia sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah SD. Ajukan pertanyaan, apa yang kamu lakukan ketika kamu mau berangkat ke sekolah? Pasti gerakan bola matanya akan menuju ke arah kiri karena dia sedang mengingat memorinya. Dan kemudian dia akan menyusun kalimat kata-kata itu dengan confident, dengan intonasi nada suara yang yakin. Ya, beda dengan orang-orang yang berbohong, menutup-nutupi, ya, tidak jujur. Ketika diajukan pertanyaan, maka dia akan mulai agak lambat menjawabnya, bola matanya gerak ke kanan, kemudian nafasnya, intonasi dan gaya bicaranya mereka biasanya lebih pelan dan kurang meyakinkan. Jadi ada 7 indikator ini yang memang perlu kita perhatikan. Tapi saya perlu sampaikan bahwa 7 indikator ini bukanlah alat ukur yang 100% bisa Anda gunakan. Karena akan lebih baik ketika Anda belajar teknik ini dengan tepat dan efektif, yaitu belajar proses-proses. Dari 7 cara ini bisa Anda dapatkan dan pelajari lebih spesifik lagi sehingga memberikan hasil yang baik dan berguna bagi kehidupan kita. Jadi itu 7 cara mendeteksi kebohongan seseorang bersama saya, Coach Firman.